yang lupa sholat atau dia tertidur, ya, ketinggalan sholat ya, kelewatan waktunya karena tidur, maka ketika dia bangun langsung berwudu dan sholat, maka sholatnya sah, tidak mengapa. Itu namanya apa? Qadha. Nggak apa-apa. Nah, jangan salah dalilnya loh. Apa dalilnya benar, jangan disalahgunakan loh ya. Jangan sering-sering kayak gitu. Sering-seringnya itu. Iya, kalau sering kan manasi anisola, manam anisola au nasiha. Barang siapa yang tertidur ya atau lupa sholat, tertidur kemudian baru bangun sudah masuk waktu sholat yang lainnya, atau dia lupa, fal yusolli hina dzakara, maka hendaklah dia sholat ketika dia ingat ini. Maka ini hadis Rasulullah SAW ya, sudah saya sampaikan, tapi jangan disalahgunakan ya. Nanti nggak apa-apa. Dia seperti itu, sholat 5 waktu dilaksanakan, meskipun kadang seperti tadi itu. Zakat pun juga ditunaikan. Ya. Tapi ikhwati fillah, meskipun demikian, dia kadang juga masih tergelincir pada hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia tergelincir pada hal-hal yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik itu makruh atau mungkin yang diharamkan. Kadang kita nggak sadar loh Bu, sering melakukan hal yang diharamkan oleh Allah. Apa itu? Ya, apalagi ibu-ibu itu kan, kalau sudah ngerumpi apa yang disebutkan ya? Gibah itu dosa besar. Dimurkai oleh Allah tidak? Ya. Di dalam Al-Qur'an ya. Ya ayyuhalladzina amanu istanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni itsmun wa la tajassasu wa la yaktab ba'dukum ba'dan. Ya. Ayuhibbu ahadukum ayyakul lahma akhi maitan fakarihtumu. Itu dosa besar. Salate iya, tapi gibahnya ora tau leren. Zakatnya iya, tapi ya. Jadi melakukan kewajiban-kewajiban, tapi juga masih tergelincir kepada hal yang makruh dan juga kadang yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meninggalkan sebagian besar sunnah-sunnah Rasulullah, meskipun sebagiannya juga ia lakukan. Jadi ini adalah mereka yang muktasib. Mereka itu melakukan kewajiban-kewajiban, tapi juga mendekati hal-hal yang diharamkan dan juga yang dimakruhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meninggalkan sebagian sunnah. Kalau Bapak Ibu sunnahnya yang diingat hari Jumat saja gitu kan. Yang lainnya ya, ke masjidnya pakai baju putih, pakaian putih, pakai minyak wangi gitu kan, dilupakan. Ya, tapi sunnah yang lainnya dari Jumat mungkin yang sangat diingat. Terus apa lagi? Ya, yang jelas sunnah-sunnah itu banyak yang tidak dilakukan. Nah, ini adalah muktasib. Kewajiban dilakukan, tapi banyak sunnah yang tidak dilakukan. Meskipun sebagian sunnah dilakukan. Nah, ini adalah muktasib. Nah, kemudian yang perlu kita angkat di sini juga terkait dengan hadis, yaitu hadis yang menyatakan bahwa orang-orang ya di akhirat nanti itu akan diberi cahaya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan itu berdasar pada amal solehnya. Berdasar pada apa? Amal solehnya. Maka Rasulullah mengatakan faminhum man yu'ta nurahu mithla jabali baina yadayhi. Di antara mereka ada yang diberi cahaya sebesar gunung, dan itu di hadapannya. Ini adalah termasuk dalam golongan yang selanjutnya, bukan yang muktasib ini. Allah Ta'ala alam, mungkin seperti itu. Wa minhum man yu'ta nurahu fawqa dzalika. Dan ada yang diberi cahaya yang lebih besar daripada itu. Dan tentunya adalah bukan golongan yang apa? Muktasib, tapi yang lebih daripada itu. Wa minhum man yu'ta nurahu mithla nakhil biyamini. Di antara mereka ada yang diberi cahaya seperti pohon kurma yang diletakkan di kanannya. Pohon kurma kan besar itu. Mendapatkan cahaya seperti itu. Bisa jadi cahaya ini adalah cahayanya orang-orang yang golongan kedua ini yaitu apa? Muktasib. Melakukan kewajiban tapi juga melakukan
tergelincir pada hal yang dimurkai Allah. Tapi selanjutnya dia tobat, gitu kan? Sunnah-sunnah sebagian dihidupkan, dijalankan, tapi sebagian besar tidak dilakukan. Nah, jadi ada yang cahayanya ini bisa jadi adalah termasuk cahayanya bisa jadi adalah wallahu taala alam. Wa minhum man yu'tanurahu ya duna dzalik biyamini. Ada yang diberi cahaya yang lebih kecil daripada itu di sebelah kanannya. Kata Rasulullah, hatta yakuna akhiru dzalika ada apa? Hatta yakuna akhiru man yu'ta nurahu ala ibhami qadami. Jadi yang terakhir itu karena ada yang diberi cahaya hanya di ujung ibu jari kakinya. Ya, yudi umaratan wa yufi umar, itu pun kadang nyala kadang mati. Ya itu seperti itu. Nah ini menunjukkan tadi golongan hamba-hamba Allah itu bertingkat-tingkat. Mereka akan diberi cahaya berdasar amal-amalnya. Ada yang sebesar tadi ada. Nah ini muktasid itu tentunya bukan insya Allah ya, wallahu taala alam, tentunya bukan yang pertama tadi, karena itu adalah menunjukkan orang yang begitu mulianya dia sehingga diberi cahaya yang sangat besar sekali. Nah ini muktasid tadi. Kemudian yang selanjutnya kami cepatkan saja ya. Yang ketiga, golongan yang ketiga itu sabiqun bil khairat. Siapakah sabiqun bil khairat? Orang-orang yang melakukan kewajiban. Orang yang melakukan kewajiban-kewajiban yang Allah wajibkan kepada hamba. Semua yang Allah wajibkan kepada hambanya dia lakukan. Salat, ibadah yang paling Allah cintai. Ibadah yang pertama akan dihisab, amal yang pertama akan dihisab. Kalau sholatnya baik, maka insya Allah semua amalnya baik. Kalau sholatnya baik, insya Allah dia termasuk orang yang beruntung dan orang yang selamat. Ya. Kemudian dia juga menjalankan puasa selama bulan Ramadan. Tidak pernah ditinggalkan. Ya. Tidak pernah dia membatalkan tanpa ada alasan yang dibenarkan. Zakat bukan hanya zakat fitrah saja yang dia lakukan, bukan hanya zakat fitrah saja yang ia tunaikan, tetapi juga zakat mal. Gila. Ketika Allah memberikan kemampuan baginya, maka dia menjalankan haji. Kewajiban-kewajiban yang lain ia lakukan, yaitu apa? Menafkahi keluarganya. Bapak-bapak yang Allah berikan rezeki padanya menjalankan kewajiban apa? Menafkahi keluarganya. Jangan sampai salah loh Bu. Ya Pak ya. Sama ibunya pelit banget, tapi sama ya, tetangganya jor-joran. Sedekah sedekah gitu, enggak apa-apa. Sedekah. Ke tetangga sedekah seperti itu gitu kan, kepada istrinya susah banget. Sepeda bersama dengan klubnya, dengan gengnya, habis sepeda bareng-bareng neraktir nyate. Masya Allah, padahal 5 orang gitu kan. Sate itu plus tehnya mungkin bisa jadi sekarang 30-35 kalikan 5 dekati berapa? Habis mendapati 200 ya, 175. Masya Allah. Ketika sama keluarganya, Mi, pecelnya di sana tadi itu enak banget loh. Yuk kita mecel itu, ngomong gitu. Sana tadi pecelnya enak banget. Nah sama orang yang lain satenya dipilihkan sate yang enak itu, tapi sama istrinya satenya apa pecel pakainya apa? Pakai pecel. Sate kacang. Ya, kan sama mereka kan jarang-jarang itu sedekah untuk mereka. Sama istri ini ya. Padahal ikhwati fillah ya, sedekah itu hukumnya apa? Sunnah. Memberikan nafkah kepada istri dan anak-anak hukumnya wajib. Pengertos ya? Alhamdulillah ya Bu ya. Kadang-kadang salah terap-terapan. Nah kan gitu kan, bukan kadang-kadang, sering toh Pak. Kadang-kadang itu. Jadi kan selalu, sering, kadang-kadang, jarang, tidak pernah kan itu kan. Bukan kadang-kadang tapi sering kan gitu. Kalau di dalam apa namanya kuesioner kan gitu kan. Jadi berarti sering. Jadi apa? Jadi dia menjalankan kewajiban-kewajiban tadi itu.
Ya, jadi masya Allah jangan sampai salah ya tadi. Jadi apa yang Allah wajibkan kepada hambanya semuanya dijalankan. Puasanya, sholatnya, zakatnya, hajinya juga dijalankan. Amar ma'ruf nahi mungkar, birrul walidain. Birrul walidain wajib tidak? Wajib. Ya. Baik, dan selanjutnya. Kemudian selain itu juga dia apa? Menghidupkan sunnah-sunnah Rasul. Itu apa? Sabiqun bil khairat. Sunnah-sunnah Rasul dilakukan. Oh, setiap Jumat kita disunahkan membaca surat Kahfi. Kita baca. Ya. Kemudian apa sunnah Rasulullah SAW? Oh, pakai minyak wangi. Kita pakai minyak wangi. Ini laki-laki loh ya, ibu-ibu jangan loh ya bu. Nanti jangan salah dalilnya. Oh, boleh pakai minyak wangi, Rasulullah suka wangi. Ya, itu nggak apa-apa lah ibu-ibu kalau di rumah nggak apa-apa. Ya. Tapi bapak-bapak, ya pakai minyak wangi. Ya. Ke kamar mandi, masuk dengan kaki kiri dulu, berdoa. Keluar dengan kaki kanan, berdoa. Makan dengan menggunakan tangan kanan, bismillah. Kemudian hatta yul'iqa'au yul'aqah. Sunnah-sunnah Rasul. Iya, lakukan itu karena apa? Ingin menghidupkan sunnah Rasul. Kalau antum melihat para sahabat itu ketika telah ditinggal oleh Rasulullah SAW wafat, mereka ketika haji dari kota Madinah menuju Mekah, itu hal-hal yang dilakukan oleh Rasulullah yang tidak sifatnya itu sunnah. Ya, misalkan Rasulullah berhenti di mana, duduknya bagaimana, cara istirahatnya bagaimana, itu diikuti oleh para sahabat karena ingin tadi itu ta'asi bi Rasulullah, mengikuti apa yang Rasulullah lakukan meskipun itu bukan dalam hal yang sunnah. Nah, kemudian tentunya dia meninggalkan hal-hal yang diharamkan dan dia juga meninggalkan hal yang makruh. Bahkan disebutkan dalam tafsir sabiqun bil khairat ini adalah orang-orang yang kadang meninggalkan hal yang mubah. Ya, dia itu meninggalkan sebagian yang mubah. Hal yang mubah sebagian ditinggalkan. Kenapa dia lakukan? Karena untuk pembelajaran kesabaran. Ya. Bapak ya ngunjuk apa teh, ngunjuk teh. Habis unjuk teh, pulang baru beberapa langkah di situ ada jualan jus mangga. Kebetulan gadah arto. Boleh nggak beli? Boleh. Sudah masuk berlebihan belum? Belum. Itu mubah, nggak ada masalah. Silakan. Ya. Jadi itu perkara yang mubah. Tapi hal seperti ini kadang ditinggalkan. Karena apa? Karena tadi melatih kesabaran, tidak menuruti apa yang selalu ia inginkan. Karena kalau sudah selalu mengikuti yang diinginkan, mengikuti nafsu, nanti bisa menggeret dia kepada melakukan perkara yang makruh. Dan bahkan bisa lebih daripada itu, menggeret kepada hal yang diharamkan. Maka dia itu meninggalkan sebagian yang dihalalkan untuk belajar sabar, untuk melaksanakan kesabaran, dan untuk apa? Menyapih nafsunya. Supaya nanti tidak menjadi budak dari nafsunya tersebut. Ada hal yang menarik. Ini ada aram-aram. Ini aram-aram lembar-lembar nih. Pasti enak ini. Kemudian tehnya juga ya. Sampai pasar Orientoro ya, nanti lihat ada bakso goyang lidah gitu. Ya, ada bakso goyang lidah. Bakso apa lagi? Wah, puasa seger. Soto apalagi sing gubuke ngadirojo lewat apa? Nila bakar itu kan. Ya. Pengen mau mampir enggak? Pengen mau mampir. Ada satu hal yang ingin saya sampaikan di sini. Di sini saya akan sampaikan tentang kisahnya Amirul Mukminin Umar bin Khattab. Umar bin Khattab itu suatu saat ya melihat seorang sahabat yang baik. Ya. Sahabat tadi itu membeli daging. Membeli apa? Daging. Karena dagingnya itu memang daging yang baik. Dia lihat daging yang baik, dia langsung beli. Dan dia punya uang, nggak apa-apa. Mubah kan? Mubah. Kemudian apa? Fasala anhu.
Amirul Mukminin berkata, kamu beli daging itu? Dia menjawab, ya Amirul Mukminin, lahman istaituhu, fashtarituhu. Ya Amirul Mukminin, ini adalah daging yang aku sangat senang. Aku pengen daging ini, maka aku beli. Aku pengen daging ini, maka aku beli. Kemudian beliau mengatakan, apakah setiap yang kamu ingini kamu beli? Apakah yang kamu pengen terhadap sesuatu, benda yang kamu inginkan, kamu beli? Bukankah kamu tahu firman Allah? Apakah kamu tidak takut dengan firman Allah? Adhabtum thayyibatikum fi hayatikum ad-dunya. Fi hayatikum ad-dunya. Kamu telah menghilangkan, melenyapkan kebaikan-kebaikan di kehidupan kamu di dunia ini. Jadi ketika kita itu menginginkan membeli apa saja yang kita inginkan, apa saja yang keinginan harus tercapai, harus ada, maka ini akan bisa membuat musibah bagi kita. Maka tadi sabiqun bil khairat, hal yang mubah pun kadang ditinggalkan, khawatir menjerat dia kepada hal yang makruh, bahkan yang diharamkan. Iya, gitu ya. Pertama, main catur. Catur itu boleh nggak? Ada pendapat, ya 2 pendapat kan. Tapi banyak yang menyarankan itu boleh. Pertama catur gitu kan. Catur setengah jam, nggak apa-apa lah. Karena catur itu adalah olahraga bisa untuk ya siasat dan sebagainya. Wah, dalilnya luar biasa gitu. Besoknya setelah setengah jam tambah setengah jam tambah 5 menit, mundur lagi jadi 1 jam, 2 jam. Akhirnya setiap malam ketika ketemu di pos ronda itu sekat sampai pagi ya. Setelah itu baru sekat sampai pagi. Awalnya cuma pakai bawa bedak gitu kan, sing kalah dipupuri. Kok kita tapi setelah itu tahu di tanggal tua gitu kan, uangnya menipis. Yes. Sekarang menipis susah memenuhi kebutuhan dapur keluarga. Wes saiki pakai endok gitu. Nah, dari yang mubah menjadi makruh menjadi haram. Nah, ibu-ibu, ini adalah 3 golongan hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang Allah sebutkan dalam surat Fatir ayat 32. Mereka semuanya adalah baik yang dipilih oleh Allah untuk memegang kitab ini. Tapi mereka bertingkat-tingkat, yaitu dzalimun li nafsihi, muqtasidun, dan satu lagi sabiqun bil khairat. Nah, sekarang ini pertanyaannya, kita termasuk yang pertama, yang kedua, atau yang ketiga? Tepuk dada, tanya selera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.